Perkenalkan, nama saya Arif Maulana, saya dari Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Manajemen S1. Di sini saya akan membahas materi tentang strategi perbaikan hubungan industrial. Pada materi pembahasan awal, saya akan membahas tentang latar belakang permasalahan. PT sedang tidak baik-baik saja mengalami peningkatan turnover karyawan yang signifikan akibat ketidakpuasan terhadap sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya royalitas, meningkatnya biaya rekrutmen, serta memburuknya reputasi perusahaan di pasar tenaga kerja. Jika tidak segera ditangani, situasi ini dapat mengganggu stabilitas operasional dan keberlangsungan bisnis. Materi pembahasan selanjutnya yaitu analisis penyebab utama. Masalah hubungan industrial yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sistem kompensasi yang tidak kompetitif, kurangnya transparansi dalam kebijakan perusahaan, beban kerja yang tinggi, serta minimnya fasilitas kesejahteraan karyawan. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara manajemen dan karyawan menyebabkan keluhan tidak tersampainya dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada keputusan untuk mengundurkan diri. Materi pembahasan selanjutnya yaitu pencegahan masalah hubungan industrial. Perusahaan dapat mencegah konflik hubungan industrial dengan membangun komunikasi yang terbuka dan keberlanjutan melalui forum dialog rutin, survei kepuasan karyawan, serta sistem pengaduan yang responsif. Evaluasi berkala terhadap kebijakan pengupahan dan kondisi kerja juga perlu dilakukan agar sesuai dengan standar industri. Pendekatan preventif ini membantu perusahaan mengidentifikasi potensi masalah sejak dini sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Materi pembahasan selanjutnya yaitu perbaikan kompensasi dan work-life balance. Untuk meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan, perusahaan perlu melakukan penyesuaian gaji berdasarkan benchmarking pasar, memberikan insentif berbasis kinerja, serta memastikan transparansi terstruktur penghasilan. Selain itu, penerapan kebijakan work-life balance seperti pengaturan jadwal kerja yang lebih fleksibel, hak cuti yang memadai, dan program kesejahteraan karyawan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu peran serikat pekerja. Serikat pekerja memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara karyawan dan manajemen melalui perundingan bipartit dan penyusunan perjanjian kerja bersama yang disebut PKB. Serikat pekerja dan dapat memastikan terpenuhinya hak-hak karyawan sekaligus membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Keberadaan serikat pekerja juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik melalui dialog dan penyelesaian masalah secara musyawarah. Pembahasan selanjutnya yaitu peran manajemen. Manajemen bertanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan kondusif. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan kepemimpinan yang partisipatif, membuka ruang komunikasi dua arah, serta memberikan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Komitmen manajemen dapat membangun budaya kerja yang positif, akan meningkatkan kepercayaan, keterikatan karyawan, dan stabilitas organisasi. Materi pembahasan selanjutnya yaitu rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik. Perusahaan disarankan menerapkan kebijakan hubungan industrial berbasis praktik terbaik seperti evaluasi gaji tahunan, program employee engagement, forum komunikasi rutin yang disebut town hall meeting, serta penyediaan program kesehatan fisik dan mental. Selain itu, penguatan employer branding melalui media digital dan platform rekrutmen dapat membantu memperbaiki citra perusahaan di mata pencari kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu grafik tren turnover karyawan. Slide-nya pada halaman sebelumnya yaitu visualisasi tren turnover karyawan. Penjelasannya yaitu adalah grafik menunjukkan kenaikan turnover yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Dalam 2 tahun, tingkat keluar karyawan meningkat 3 kali lipat. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah internal perusahaan semakin memburuk, terutama terkait ketidakpuasan terhadap sistem gaji, beban kerja yang tinggi, kurangnya work-life balance, hubungan industrial yang tidak sehat. Makna manajerialnya
Ada 4 komponen. Organisasi berada dalam kondisi risiko tinggi kehilangan talenta, biaya equipment dan pelatihan akan meningkat, produktivitas dan kualitas layanan berpotensi menurun, reputasi perusahaan di pasar tenaga kerja semakin buruk. Di sini ada grafik tentang target perbaikan hubungan industrial, grafik visualisasi tentang target perbaikan hubungan industrial. Grafik materi pembahasan selanjutnya yaitu grafik target perbaikan hubungan industrial. Slide-nya pada slide sebelumnya yaitu target perbaikan. Penjelasannya, grafik menunjukkan target penurunan turnover sebesar 50% setelah perusahaan menerapkan ada 5 komponen: perbaikan sistem kompensasi, kebijakan work-life balance, komunikasi dua arah, manajemen dan karyawan, peran aktif serikat pekerja, program engagement dan kesejahteraan. Makna strategisnya di sini ada 3. Target 15% merupakan tingkat turnover yang lebih sehat untuk industri retail, menunjukkan komitmen perusahaan dalam memperbaiki hubungan industrial. Jika tercapai dampaknya ada 4 komponen: loyalitasnya meningkat, biaya sumber daya manusia menurun, employer branding membaik, serta operasional lebih stabil. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga berguna materinya untuk kita semua juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.